Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Tanwir Surabaya, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan secara maksimal. Adapun pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah suatu proses pembelajaran atau suatu proses belajar mengajar yang berhasil. Ya. Proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman. Jadi belajar efektif itu adalah pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman. Bagaimana caranya? Yang pertama yakni dengan cara belajar kelompok. Mungkin bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan temannya. Ini yang namanya belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan atau rangkuman ketika Bapak Ibu guru menyampaikan sebuah materi. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan sebuah materi, jangan ngobrol sendiri, jangan asik main sendiri, atau main HP, jangan. Ambil bukunya, ambil pulpennya, apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, rangkum. Nah, ini membuat catatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan. Ya, bangun tidur saya ngapain sampai bangun tidur kembali, ini perencanaan. Jadi diatur sebaik mungkin waktunya agar menghasilkan cara belajar yang efektif. Yang keempat, yang pasti cara belajar efektif itu harus dilakukan dengan disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar itu ikuti pembelajaran dengan baik, waktunya masuk jam berapa, waktunya pulang jam berapa. Jangan datang terlambat. Ini disiplin dalam belajar. Yang kelima, menjadi siswa yang aktif, bertanya atau menyampaikan pertanyaan ketika tidak paham dengan materi yang disampaikan ini. Jadi kalau tidak paham, angkat tangannya dengan baik, sampaikan pertanyaan dengan baik. Yang keenam, yakni belajar dengan serius dan tekun. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, dengarkan dengan baik, dengarkan dengan serius. Hindari belajar dengan berlebihan. Maksudnya bagaimana belajar dengan berlebihan? Belajar hingga larut malam, namun besok paginya bangun tidur kesiangan, akhirnya terlambat datang sekolah. Ini juga tidak baik. Yang nomor 8 yakni jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Jangan menyontek, jangan melihat temannya, percaya diri dengan hasilnya. Ya. 9, jadilah seorang pemimpin. Ketika kita sudah merasa diri kita sebagai seorang pemimpin, maka yang muncul dalam hati kita adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab sehingga ketika ada tugas atau arahan dari Bapak Ibu guru dikerjakan dengan baik. 10, yakni mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi, dengarkan dengan baik. Ya, jangan mengerjakan yang lainnya. Yang ke-11 yakni jangan malu untuk bertanya. Ketika Anda paham, angkat tangannya, silakan bertanya. Yang ke-12, kerjakan PR-nya di rumah. PR itu kan pekerjaan rumah, jadi dikerjakan di rumah, jangan dikerjakan di sekolah. Kalau dikerjakan di sekolah maka nanti bisa mengerjakan PR secara berjamaah. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang diajarkan. Ketika di sekolah sudah diajarkan, ketika di sekolah sudah disampaikan, maka pelajari kembali ketika di rumah. Nah, ini. Yang ke-14 yakni istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan bermainnya jangan berlebihan. Ini bisa ketika kita bermain dengan waktu yang panjang, kita lupa waktunya belajar. Ini juga tidak baik. Yang ke-15 yakni banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya. Kalau ada pelajaran yang kurang disukai, maka jangan dihindari. Ya.
pelajaran tersebut kurang disukai, mungkin Anda kurang memahami dalam pembelajaran tersebut. Maka caranya bagaimana? Berlatih. Ya, berlatih diri mempelajari materi tersebut. Apabila kurang paham, maka tanyakan langsung dengan Bapak Ibu guru yang mengajarkan di kelas. Yang ke-16 yakni ikutilah kegiatan eskul yang kamu senangi. Kenapa demikian? Karena di dalam kegiatan eskul itu nantinya akan menjadikan motivasi belajar siswa semakin meningkat ketika mengikuti eskul. Yang ke-17 yakni cari seorang pembimbing yang baik. Baik teman sebaya yang mampu dalam suatu pembelajaran atau Bapak Ibu guru yang mengajar di bidangnya. Jangan mencari pacar ya, mencari pacar yang baik, belum waktunya. Yang ke-18 yakni jangan suka mencontek hasilnya teman. Jangan mencontek pekerjaannya teman, tapi kerjakan secara pribadi, kerjakan secara individu. Ya. Ke-19, niat belajar ini sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatkan belajar ini ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika niatnya sudah sungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan kemudahan dalam menerima materi. Yang ke-20 yakni cari lokasi belajar atau situasi yang kondusif. Ketika belajar di rumah, cari situasi yang nyaman, situasi yang kondusif agar pembelajarannya tidak terkacau, bisa dikerjakan secara maksimal. Nah, itu adalah tips belajar yang efektif. Di SMK Tanwir Surabaya, kurikulumnya mengacu pada Dinas Pendidikan. Namun di SMK Tanwir Surabaya ada beberapa tambahan pembelajaran, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Ya, pembelajaran agama yang diberikan di SMK Tanwir ini, yakni diberikan secara mendalam, tidak hanya sebatas teori saja, namun juga dipraktekkan. Pembelajaran tambahan dalam pendidikan agama Islam itu apa saja? Yang pertama yang masuk pembelajaran di kelas yakni materi atau mata pelajaran fikih yang diajarkan di kelas. Apa itu fikih? Yakni materi terkait tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Itu fikih. Yang kedua, pembelajaran yang disampaikan di kelas terkait materi pendidikan agama Islam, yakni bimbingan baca tulis Al-Quran. Ini diajarkan langsung di kelas. Yang keempat, yang ketiga, yakni pembelajaran kajian kitab kuning atau taklim mutaklim, membahas tentang akhlak. Nah, ini pembelajarannya dilaksanakan di masjid dengan terjadwal. Yang keempat, yakni pendalaman atau pemantapan hafalan Al-Quran, yakni tahfidz Al-Quran. Itu adalah kurikulum di SMK Tanwir Surabaya secara umum. Oleh karena itu anak-anak, marilah dari materi yang saya sampaikan tadi terkait belajar efektif dapat kita pelajari kembali, dapat kita pahami kembali. Silakan dirangkum di rumah masing-masing dengan melihat video ini, lalu dirangkum dengan materi nantinya yang akan saya share. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya, dan selamat belajar. Selamat menempuh pendidikan di SMK Tanwir Surabaya. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Tanwir, sukses selalu.